Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Dakar Putra Alvira dengan NPM 2317051659 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk kuis 2 AI. Sistem dengan tema sistem pakar diagnosis penyakit awal menggunakan metode forward chaining. Saya menggunakan metode forward chaining karena NPM saya ganjil yaitu 59. Kasus yang saya pilih ini adalah diagnosis awal penyakit umum berdasarkan gejala pasien. Nah, jadi pendahuluannya, sistem pakar ini menjadi salah satu solusi dalam membantu pengambilan keputusan secara cepat dan tepat di berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Nah, salah satu tantangan dalam dunia medis ini yaitu diagnosis awal terhadap penyakit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasien, terutama di daerah dengan keterbatasan tenaga medis. Kemudian, sistem pakar ini dapat menjadi asisten cerdas atau AI untuk memberikan gambaran awal tentang kemungkinan penyakit yang dialami seseorang. Nah, dalam tugas ini, saya mengembangkan sistem pakar sederhana untuk mendiagnosis beberapa penyakit umum, seperti flu, demam berdarah, tipes, dan migrain. Sistem ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode penelaran yang dimulai dari fakta-fakta gejala pasien, kemudian disesuaikan dengan aturan-aturan yang tersedia untuk mencapai suatu kesimpulan. Dengan memanfaatkan metode ini, sistem dapat menyimpulkan kemungkinan penyakit dan memberikan saran tindakan awal, seperti pemeriksaan lanjut atau perawatan segera. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja, mulai dari fakta awal, aturan yang digunakan, hingga proses forward chaining secara bertahap untuk mencapai kesimpulan. Nah, jadi di kasus dan fakta awal, ini topiknya saya yang sambil itu kesehatan. Sistem pakar ini digunakan untuk membantu mendiagnosis penyakit awal berdasarkan gejala yang dialami pasien, seperti demam, batuk, mual, dan sebagainya. Karena NPM saya berakhiran ganjil, saya menggunakan metode forward chaining. Terdapat 5 gejala atau fakta awal dari pasien, yaitu fakta pertama, pasien mengalami demam tinggi. Fakta kedua, pasien merasa nyeri otot. Ketiga, fakta ketiga, pasien mengalami mual. Fakta keempat, pasien mengalami batuk kering. Dan fakta kelima, pasien mengalami sakit kepala. Kemudian di aturan if then, yaitu rules pertama, if if itu jika demam tinggi dan nyeri otot, maka kemungkinan demam berdarah. Kemudian rules kedua, jika demam tinggi dan batuk kering, kemungkinan flu. Rules ketiga, jika demam tinggi dan mual, maka kemungkinan tipes. Rules keempat, jika sakit kepala dan mual, maka kemungkinan migrain. Kemudian rules kelima, jika flu dan sakit kepala, maka kemungkinan infeksi saluran pernapasan atas. Dan rules yang keenam, jika demam berdarah dan mual, maka pasien harus segera ke rumah sakit. Nah, kemudian untuk proses forward chaining, fakta awalnya, langkah-langkahnya itu kita mulai dengan fakta awal, yaitu fakta pertama demam tinggi, fakta kedua nyeri otot, fakta ketiga mual, fakta keempat batuk kering, dan fakta kelima sakit kepala. Kemudian kita cek aturan mana yang cocok. Untuk rules pertama cocok karena ada demam tinggi dan nyeri otot. Terus kita tambahkan fakta baru, yaitu kemungkinannya demam berdarah. Untuk rules kedua itu juga cocok karena ada demam tinggi dan batuk kering. Jadi kita tambahin fakta baru yaitu kemungkinan flu. Kemudian untuk rules ketiga juga cocok karena ada demam tinggi dan mual. Kita tambahin fakta baru jadi dia kemungkinannya tipes. Untuk rules keempat itu terpenuhi juga atau cocok karena ada sakit kepala dan mual. Jadi faktanya kita tambahin yaitu dia kemungkinannya migrain. Untuk rules kelima itu juga dia cocok terpenuhi karena sudah muncul flu dan sakit kepala. Jadi kita tambah fakta baru kemungkinan infeksi saluran pernapasan atas. Kemudian untuk rules keenam juga cocok terpenuhi karena sudah muncul demam berdarah dan mual. Kita tambahin faktanya jadi pasien harus segera ke rumah sakit. Jadi dari fakta awal dan proses inferensi ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa pasien menunjukkan gejala beberapa penyakit dan dianjurkan untuk segera ke rumah sakit karena gejala mengarah ke demam berdarah. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan proses forward chaining yang sudah kita buat dengan sistem pakar ini, mendeteksi beberapa kemungkinan, yaitu mencocokkan
demam berdarah, flu, tipes migrain, dan infeksi saluran pernapasan atas. Itu tuh dia mencocokkan gejala dengan aturan, menambahkan fakta baru secara bertahap, dan hingga akhirnya memberikan rekomendasi tindakan kepada pasien. Karena ditemukan gejala demam berdarah dan mual, jadi rekomendasinya itu segera ke rumah sakit. Pasien itu memiliki beberapa kemungkinan penyakit, namun karena ada indikasi demam berdarah dan mual, nah itu tadi dia langsung direkomendasikan segera untuk ke rumah sakit. Sistem pakar sederhana ini membantu proses awal diagnosis secara cepat menggunakan metode forward chaining dan dapat dikembangkan lebih lanjut dan dengan lebih banyak fakta dan aturan untuk akurasi lebih tinggi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pakar dengan metode forward chaining ini untuk kasus diagnosis penyakit berdasarkan gejala. Eh, Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi